Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wal qail subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Al-qail sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nas ma fi ramadan minal yumni wal barakah la tamannaw an takuna as-sanah kulluha ramadan. Amma ba'd. Yang sangat kita hormati dan sangat kita sayangi dan sangat kita ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Al-Akh Al-Karim Ibn Karim Kiai Muhammad Najahul Umam, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, sehingga selalu bisa membimbing kita, mendidik kita untuk selalu mengenal Allah, untuk selalu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula segenap jajaran asatidz yang telah meluangkan waktunya, telah mendidik kita bersama, selalu memberikan nasihat-nasihatnya, selalu menjadi penerang untuk kita, selalu memberikan ilmu-ilmunya untuk kita. Hanya ucapan jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Karena balasan yang paling baik dan paling indah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Juga kepada segenap undangan yang telah hadir bersama kita, baik dari keluarga atau dari masyarakat sekitar, semoga kehadiran kita di sini menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap santri, anak-anak kita yang sebentar lagi akan kembali ke pangkuan orang tua masing-masing. Semoga apa yang didapatkan di pondok selama 1 tahun ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah, dan semoga saat kalian kembali ke rumah masing-masing bertemu dengan orang tua masing-masing, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan semua ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di pondok pesantren ini. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul mengadakan acara Nuzulul Quran sekalian hataman Al-Quran dan hataman Qiraatul Kutub, hataman Ramadan, pembacaan kitab-kitab dari setiap kelas, dari kelas 1 sampai kelas 7. Dan alhamdulillah selama bulan Ramadan ini semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Semoga apa yang kita adakan sekarang, keberadaan kita di tempat yang berkah ini dan pada malam yang mulia ini, menjadi penyebab apa yang kita pelajari selama bulan Ramadan ini bisa kita ambil berkahnya, bisa kita amalkan dan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui bahwasanya saat kalian ada di pondok pesantren, khusus untuk semuanya yang di sini, santri-santri kita, anak-anak kita, ketahuilah bahwasanya keberadaan kalian di pesantren adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran dan bukan suatu yang mengherankan, bukan suatu yang aneh apabila ada seorang ulama mengatakan bahwasanya orang yang mencari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang pilihan. Adalah orang-orang pilihan. Kata para ulama, tidak semuanya Allah izinkan untuk menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Berapa banyak orang yang mempunyai harta, berapa banyak orang yang mempunyai kesempatan, akan tetapi tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban, untuk membawa warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian harus ketahui itu, bahwasanya kalian adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil, untuk melanjutkan, untuk mendapatkan warisan yang paling berharga yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama yang harus kalian ketahui. Setelah kalian tahu bahwasanya kalian adalah orang pilihan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari banyaknya manusia yang Allah ciptakan di dunia ini, di antara mereka kalianlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang menerima, untuk menjadi orang yang siap untuk mengemban, siap untuk mendapatkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas ilmu yang kalian dapatkan jangan kemudian hanya sekedar teori, jangan hanya sekedar dari seorang guru kepada muridnya. Ilmu itu apa yang disampaikan oleh guru dan diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan itu laksana pohon yang tidak berbuah. Apa gunanya pohon yang tidak berbuah? Ada gunanya, akan tetapi tidak seperti pohon yang ada buahnya. Pohon yang berbuah itu bisa menjadikan orang yang ada di bawahnya bernaung dan mendapatkan manfaat dari buahnya. Akan tetapi orang yang hanya punya pohon saja dan tidak punya buah di situ, maka orang hanya mendapatkan manfaat dari bernaung saja, cenderung menyakiti orang yang ada di bawahnya. Jadi jadilah kalian sebagai apa? Sebagai pohon yang berbuah. Bagaimana caranya agar pohon itu berbuah? Amalkan ilmu yang kalian dapatkan di pondok pesantren ini. Dan sekarang waktu besok semuanya akan dijemput masing-masing adalah ajang untuk kita semuanya, untuk kalian semuanya, untuk mengamalkan ilmunya. Selama di pondok, kalian telah berbakti, kalian telah menghormati, kalian telah ta'zim kepada guru-guru kalian. Kalian telah diajari, dididik bagaimana berakhlak kepada guru-guru kalian. Dan sekarang tiba waktunya untuk kalian mempraktekkan semua itu, untuk kalian mengaplikasikan apa yang kalian dapatkan di pondok kepada kedua orang tua kalian. Jadi kita minta semuanya, bahkan kita wajibkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Wahai anak-anakku, semuanya ingat bahwasanya setiap perintah dari orang tua, apapun itu, jangan pernah dilawan. Apabila orang tua kalian memerintahkan kalian sesuatu, jangan katakan tidak. Jangan katakan tidak. Karena setiap perintah dari orang tua itu Allah sedang menitipkan keridhaan di dalamnya. Setiap apa yang orang tua kalian perintahkan kepada kalian, apabila kalian tidak mentaatinya, lebih-lebih sampai membangkang, hati-hati. Allah juga meletakkan di situ kemurkaannya. Jangan sampai kita sebagai santri yang mempelajari ilmunya Rasulullah, kemudian saat bertemu dengan orang tua, setelah 1 tahun berpisah, setelah 1 tahun tidak bersama, kita mendapatkan kesempatan untuk bersama mereka, kemudian kita sia-siakan. Jangan sampai. Jadi sampai ke rumah, datangi orang tuanya, ambil tangannya, cium dan katakan, wahai orang tuaku, saya minta maaf. Selama ini saya meninggalkanmu dan sekarang tiba waktunya untuk kita berbakti kepada mereka. Maka tampakkanlah kepada mereka. Katakan, saya adalah santri. Saya adalah orang yang dididik oleh guru-guru saya untuk menghormati kedua orang tua. Jadi kita minta nanti kalau pulang, jangan nambah ramenya jalan. Ya. Jangan nambah ramenya jalan. Jalannya bawah ini sudah ramai sekarang. Ramai sekali. Apalagi kalau udah sore itu, Masya Allah. Ramai. Kita tidak mengharapkan santri Hasan Jufri ikut andil untuk meramaikan jalan itu. Kita tidak mengharapkan. Kita mengharapkan waktu sore, kalian gunakan untuk ada di musalla-musalla. Waktu sore, kalian gunakan untuk di masjid. Sambil menunggu berbuka, kalian baca istighfar. Praktekkan apa yang kalian dapatkan di pondok pesantren. Jangan hanya kemudian keluar dari pesantren, ilmu yang kalian dapatkan, kalian gantungkan di gerbang itu. Nanti kalau sudah mau pulang ke pesantren baru diambil lagi. Tidak. Bawa itu ke rumahnya. Praktekkan di rumahnya. Buktikan. Tampakkan kepada mereka. Saya adalah santri. Saya adalah orang yang sudah mendapatkan didikan dari guru-guru saya. Jadi kita harapkan nanti ketika pulang jangan sampai ada yang di masyarakatnya itu tidak berakhlak. Jangan sampai di masyarakatnya itu malah berubah total. Ini maaf. Banyak. Semoga tidak terjadi lagi pada tahun-tahun ini. Ketika pulang dari pondok pesantren yang asalnya sarungan, sampai rumah itu berubah jadi celana jeans. Sampai rumahnya itu yang asalnya pakai koko, nanti berubah jadi pakai hem.
Sampai rumahnya itu motornya setiap hari berbunyi dan dipanaskan. Untuk apa? Untuk ngukur jalan Bawean itu. Diukur. Dan tidak ada yang pernah tahu berapa jarak dari Sanggapura ke Bunagung. Tapi setiap hari diukur. Setiap hari diukur. Nah, ini jangan sampai terjadi. Beda antara kalian dengan orang yang tidak belajar. Beda antara kalian yang sekarang statusnya sebagai santri, sebagai penuntut ilmu dengan mereka yang tidak belajar. Tunjukkan perbedaan itu. Kalian punya identitas. Dan identitas inti kalian adalah akhlak yang kalian dapatkan. Akhlak yang kalian akan tampakkan kepada mereka. Saya adalah santri dan saya adalah orang yang lebih berhak untuk berakhlakul karimah. Jadi tolong dibawa itu pesan kita. Pertama, berakhlaklah dengan baik. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Nanti di rumah, jadikan target untuk kalian. Jangan di rumah itu sebagai ajang untuk balas dendam. Jangan sampai di rumah itu jadi ajang untuk balas dendam. Sampai di rumah karena di pondok tidak bisa tidur dari pagi sampai sore. Di rumah pertama nyampe tidur nggak bangun-bangun sampai adzan asar. Nah, ini apa bedanya ini? Nggak ada efeknya mondoknya. Tidak. Apa yang kalian atau yang menjadi kebiasaan kalian di pondok, bawalah ke rumah. Setelah sholat subuh bacalah Al-Quran sampai terbitnya matahari. Nanti jam 8 laksanakan sholat duha, bacalah doa-doa di sana. Setelah itu ngantuk Ustaz, nggak apa-apa tidur. Sebentar saja, jangan lama-lama. Nanti jam 11 bangun lagi. Bangun baca lagi Qur'annya. Kalau tidak mau membantu orang tuanya, baca lagi Qur'annya. Jangan kemudian ambil motornya keliling bawean. Ya. Nanti diambil Qur'annya, dibaca lagi. Jangan kemudian sudah hatam 1 kali di pondok. Alhamdulillah semua anak-anak kita di sini semua sudah hatam Al-Qur'an. Alhamdulillah. Dan jangan merasa cukup di situ. Lakukan lagi, jadikan list. Ulang itu bawa list 1. Pertama, akan menghatamkan Al-Qur'an kembali. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, menjaga akhlak. Yang keempat, kalau lebih bagus lagi, kalian punya jadwal. Nanti saya akan mengisi di masjid ini. Saya akan menghatamkan Quran di masjid ini. Saya akan i'tikaf di masjid ini. Saya akan memberikan manfaat kepada orang ini. Jadikan itu list. Sehingga kalian akan tahu, oh Ramadan ini saya sudah melakukan ini. Ramadan ini target kita sudah terlaksana yang seperti ini. Dan semoga semua apa yang kalian cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada malam ini nanti akan dijelaskan atau disebutkan oleh yang akan mengisi, yang akan menyampaikan tausiahnya, nasihat-nasihatnya pada malam ini. Malam ini adalah malam yang mulia. Malam yang mulia sekali. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada tanggal 17. Akan tetapi di tanggal 17 ini juga terjadi suatu peristiwa yang sangat agung, yaitu peperangan Badar. Peperangan yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berdoa, "Ya Allah, andai orang muslim tidak menang pada peperangan ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi iradatullah, keinginan Allah, ketetapan Allah telah terjadi dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada perang itu kaum muslimin akan menang. Dan ingatlah, ayo didengarkan nanti apa yang akan disampaikan. Besarkan pandangan kita, besarkan husnudzon kita kepada apa yang akan disampaikan bahwasanya beliau membawa warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo siapkan telinga kita, ayo siapkan mata kita, ayo siapkan tangan kita. Apabila yang bawa pulpen, catat apa yang akan disampaikan. Kata para ulama, al-madad biqadril masyhad. Apa yang akan kalian dapatkan dari ceramah-ceramah itu tergantung bagaimana kalian memandang kepada yang berceramah. Kalau kalian memandang dia membawa ilmu yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seperti itulah yang akan kalian dapatkan darinya. Dan semoga pada malam hari ini, kalau memang Allah Subhanahu wa taala menentukan malam ini adalah malam yang dikatakan Lailah Mubarakah, Lailah yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar, semoga semuanya yang hadir di sini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan malam itu. Semoga pada malam ini, andai malam ini adalah malam Lailatul Qadar, seperti yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman kepada Allah dan mengharap pahala, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah lampau. Semoga semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan momen ini, malam ini sebagai ajang untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ajang untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua cita-cita kita, semua cita-cita anak kita, semua keinginan-keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau memang Engkau menurunkan Lailatul Qadar pada malam ini, maka pandanglah kami dengan pandangan rahmat, maka pandanglah kami dengan pandangan maghfirah, maka pandanglah kami dengan pandangan ridha. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi